Baik, kita masuk pada topik nilai guna marginal atau marginal utility dan nilai guna total atau total utility. Nah, tentu Anda pernah mendengar istilah the law of diminishing marginal utility, ya. Hukum pertambahan marginal utility yang semakin menurun. Nah, di sini ada hipotesis utama daripada teori nilai guna, atau lebih dikenal dengan hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, atau the law of diminishing marginal utility. Hukum ini menyatakan bahwa tambahan nilai guna yang akan diperoleh dari seseorang dari mengkonsumsikan suatu barang akan menjadi semakin sedikit apabila orang tersebut terus-menerus menambah konsumsinya ke atas barang tersebut. Pada akhirnya, tambahan nilai guna akan menjadi negatif, yaitu apabila konsumsi ke atas barang tersebut semakin ditambah 1 unit lagi, maka nilai guna total akan menjadi semakin sedikit. Hukum nilai guna marginal yang semakin menurun akan dapat dimengerti dengan lebih jelas apabila digambarkan dalam contoh secara angka, dan selanjutnya contoh itu digambarkan dalam grafik. Jadi sebagai ilustrasi untuk the law of diminishing marginal utility ini, misalnya ketika kita makan sebuah apel, nah tentu saja ketika makan apel tersebut kita mendapatkan kepuasan. Katakanlah apel yang pertama itu kepuasannya sebesar 100 unit kepuasan. Lalu kita tambah memakan apel yang kedua. Kira-kira apakah nilai kepuasan memakan apel yang pertama itu sama dengan ketika memakan apel yang kedua? Nah, secara teori dia harusnya tingkat kepuasannya mengalami penurunan. Jadi semakin banyak kita makan apel, maka kepuasan kita terhadap apel tersebut semakin berkurang, ya. Tapi nanti persisnya tidak demikian, karena nanti akan lebih mudah kita pahami kalau kita lihat dalam contoh angka dan grafik. Langsung saja kita masuk kepada contoh angka dan grafik. Nah, ini nilai guna total dalam angka. Nah, misalkan konsumsi barangnya adalah seperti yang di buku ekonomi mikro, jumlah melon, ya, 0 melon, 1 melon, 2 melon, 3 melon, sampai dengan 11 melon. Nah, ini adalah nilai guna total mengkonsumsi melon tersebut, ya. Jadi ini nilai total kepuasannya. Waktu 0 melon, tentu saja tidak ada kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi 0 melon. Nah, kemudian kita konsumsi 1 unit melon, kita memperoleh kepuasan sebanyak 30 kepuasan, ya, ada tambahan kepuasan 30, sehingga nilai guna totalnya adalah 30. Nah, kemudian kita tambah konsumsi melon yang kedua, maka untuk melon yang kedua ini kita memperoleh tambahan kepuasan sebesar 22 kepuasan, ya. Kemudian kita tambahkanlah ini 30 ditambah 22 sama dengan 52. Nah, untuk melon ketiga kita memperoleh tambahan kepuasan 15 kepuasan, sehingga kita tambahkan lagi 52 ditambah 15 sama dengan 67. Waktu melon yang keempat kita memperoleh tambahan kepuasan 11, sehingga total kepuasan kita ditambahkan 67 ditambah 11 jadi 78. Demikian seterusnya sampai melon yang ke-11. Nah, di sini bisa kita artikan bahwa kita lihat bahwa nilai guna total itu bertambah terus, puncaknya di unit yang ke-7, kemudian mengalami penurunan, ya, dari 90, 89 menurun menjadi 86, menjadi 81 dan 74.
Nah, demikian juga nilai guna marginalnya mengalami penurunan. Jadi dia pertambahan kepuasan itu mengalami penurunan setiap ditambah 1 unit konsumsi. Dia menurun dari 30, 22, 15. Nah, boleh dikatakan di sini kita sudah mulai bosan, ya kan? Sudah mulai bosan mengkonsumsi melon. Nah, di sini mungkin ya Anda sudah muntah-muntah kalau disuruh memakan melon. Sudah minus angkanya, ya. Maka sebenarnya konsumsi itu harus dihentikan pada level kepuasan tertinggi, ya ini yakni jumlah melonnya 7, nilai guna totalnya adalah 90. Kalau dilanjutkan konsumsinya dia sudah minus, ya. Nah, mudah-mudahan tabel ini bisa lebih mudah dimengerti untuk memahami nilai guna total dan nilai guna marginal. Selanjutnya kita akan menggambarkan tabel ini dalam bentuk grafik. Nah, kira-kira grafiknya akan menjadi seperti ini, ya. Yang merah ini menunjukkan nilai guna total, ya. Nilai guna total tadi seperti yang kita lihat pada tabel, ya. Tabel ini, angka-angka ini menunjukkan bahwa angkanya pelan-pelan naik, puncak, kemudian mengalami penurunan. Nah, kalau digambarkan dia adalah grafik yang ini nih. Naik 30, 52, 67, 78, puncaknya di 90, kemudian menurun hingga 74. Nah, itu kalau nilai guna total. Adapun nilai guna marginal, angkanya terus mengalami penurunan, kemudian berpotongan pada sumbu X, ya. Mulai -1, -3. Nah, di sini konsumsi tentu saja harus dihentikan, ya, di 7 unit, ya, 7 unit melon. Berarti kepuasan maksimum itu di sini, ya kan? Kalau dilewati malah minus dia. Jadi kita lihat bahwa angka ini juga sesuai dengan yang ini tadi, bahwa dia angkanya mengalami penurunan terus-menerus dan kurvanya sehingga turun seperti kurva permintaan, ya, memiliki slope yang negatif, bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, jadi bisa Anda simpulkan sendiri bahwa nilai guna total dia seperti bukit. Mulai dari sini ada puncaknya, kemudian mengalami penurunan. Tapi kalau nilai guna marginal ya seperti lereng bukit, ya, satu sisi aja. Jadi dia terus menurun seperti kurva permintaan. Nah, sekarang ada contoh kasus, ya. Ada contoh kasus. Contoh kasus yang pertama. Seorang konsumen membeli buah melon dan durian, dan nilai guna total dari memakan masing-masing buah tersebut adalah seperti yang ditunjukkan dalam tabel ini, ya. Ini misalnya tabel ini. Tentu nomor 1, soalnya tentukan nilai guna marginal dari memakan melon dan memakan durian. Yang kedua, misalkan harga melon dan durian masing-masing adalah Rp500. Berapakah jumlah melon dan durian yang akan dibelinya apabila uang yang akan dibelanjakan adalah sebanyak Rp4.000? Soal nomor 3, lukiskan grafik nilai guna total dan marginal untuk buah melon dan durian tersebut. Nah, jadi dari soal kita tahu bahwa ada 2 jenis makanan yang akan dikonsumsi. Yang pertama melon, yang kedua durian. Ini konsumsinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan ini nilai guna totalnya, ya, nilai guna totalnya 250 naik menjadi 460, 630, 760, 850, 900. Sedangkan durian juga, durian pertama, durian kedua sampai durian ke-6, nilai guna totalnya dimulai dari 370, 650, 850, 980, 1050, 1070. Lalu bagaimana kita menyelesaikan soal ini? Penyelesaiannya yang sebelah kanan ini, ya. Nah, dengan menggunakan informasi tabel yang ada, kita akan membuat tabel baru untuk menampilkan nilai guna marginal, ya, sebagai berikut nih. Yang diketahui tadi kan nilai guna total. Maka kita harus mencari nilai guna marginal. Ya, nilai guna marginal sebelah sini. Nah, dari melon pertama nilai guna totalnya 250 sehingga nilai guna marginalnya 250, ya. Kemudian melon yang kedua nilai guna totalnya adalah 460.
Untuk mencari angka di sini berarti kita harus mengurangkan 460 dikurang 250, hasilnya 210. Ya, hasilnya 210. Nah, untuk mendapatkan angka di sini 170 ini berarti 630 dikurangi 460, hasilnya 170 dan seterusnya. Demikian juga dengan di sisi durian ini ya. Untuk mendapatkan angka di sini, yang pertama tentu saja dia sama nilai guna total dengan nilai guna marginal. Kemudian durian yang kedua, untuk mendapatkan nilai guna marginalnya kita kurangkan 650 dikurang 370, hasilnya 280 dan seterusnya. Di sini Anda bisa lihat bahwa ada tanda warna hijau ya, tanda warna hijau di sini. Pada saat durian keempat, melon keempat dan durian keempat ini nilai guna marginalnya sama-sama 130. Nah, ini mengindikasikan adalah konsumsi kepuasan maksimum yang bisa diperoleh dari mengkonsumsi dua jenis buah ini ya. Sehingga kita lanjutkan menjawab poin nomor 2. Jika harga setiap barang sama, ya misalkan harga melon dan durian sama, maka nilai guna akan mencapai tingkat yang maksimum apabila nilai guna marginal dari setiap barang adalah sama besarnya. Jadi kepuasan maksimum akan tercapai bila nilai guna marginalnya besarnya sama. Yang sama dalam kasus ini adalah durian keempat dan melon yang keempat. Ya, sama-sama 130. Sehingga uang yang harus dikeluarkan adalah 4 unit melon dikali dengan harga melon 500, 4 unit durian dikali dengan harga durian 500, karena harganya sama-sama 500, maka jumlah uang yang harus dikeluarkan adalah Rp4.000. Kemudian bagaimana ketika kita menggambarkannya dalam grafik? Ya kira-kira grafiknya begini. Nah, nilai guna marginal durian yang orange ya, sedangkan nilai guna marginal melon yang biru ya. Tinggal menghubungkan aja nanti unitnya dengan nilai guna marginalnya. Sedangkan untuk nilai guna total kita lihat bahwa nilai guna total durian yang orange dan nilai guna total melon yang biru. Tinggal mengkonversikan saja dari grafik yang ada di sini ya, grafik yang ini. Nah, di sini ada tambahan informasi bahwa dalam nilai guna marginal ini, perpotongan nilai guna marginal melon dan durian menunjukkan kepuasan maksimum dalam mengkonsumsi kedua buah tersebut. Ya, jadi dia menegaskan kembali hasil perhitungan di sini ya, bahwa pada saat 4 unit melon dan 4 unit durian tercapai kepuasan maksimum karena nilai guna marginalnya sama. Nah, di sini ditunjukkan bahwa nilai guna marginal melon dan nilai guna marginal durian ini berpotongan pada saat konsumsinya masing-masing 4 unit ya. Nah, untuk contoh kasus yang kedua bisa kita lihat soalnya adalah seorang konsumen ingin membeli makanan dan pakaian untuk dirinya dan keluarganya. Nah, harga makanan adalah 600 dan harga selai pakaian 6.000. Nilai guna total yang diperoleh dari mengkonsumsi barang dan pakaian adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel ini. Nah, ini tabelnya. Waktu 1 unit makanan 600, 2 unit 1.100 dan seterusnya. Nah, untuk pakaian 1 unit nilai guna totalnya 14.000, 2 unit 24.000, 3 unit 30.000 dan seterusnya. Pertanyaannya, hitunglah nilai guna marginal untuk makanan dan pakaian pada berbagai unit barang seperti ditunjukkan dalam tabel di samping nih ya, tabel ini. Misalkan pendapatan konsumen adalah 27.000. Apabila semua pendapatan tersebut dibelanjakannya, berapa banyak makan dan pakaian yang akan dibelinya untuk memaksimumkan kepuasannya? Nah, jadi kalau ada uang 27.000, kombinasi seperti apa yang harus dia beli supaya mencapai kepuasan maksimum?
Soal nomor 3, misalkan pendapatan konsumen itu adalah 38.500 dan harga pakaian meningkat menjadi 12.000. Gabungan makanan dan pakaian yang bagaimanakah perlu dibelinya untuk memaksimumkan kepuasannya? Berapa sisa pendapatannya yang dapat ditabung ya? Misalnya kalau ada sisa, berapa sisanya? Nah, ini soalnya. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini ya, kita lihat, kita gunakan lagi tabel yang diberikan tadi. Ini makanan, pakaian ya, lihat nilai guna totalnya nih. Berarti kita selanjutnya apa? Selanjutnya kita harus mencari ya, poin nomor 1, berdasarkan tabel di atas kita hitung nilai guna marginalnya. Nah, kita hitung yang kuning ini adalah nilai guna marginalnya. Bagaimana menghitungnya? Berdasarkan nilai guna total. Nilai guna total konsumsi unit pertama 600, nilai guna marginalnya 600. Kemudian ketika bertambah konsumsinya menjadi 2 unit, total kepuasannya menjadi 1100. Berarti nilai guna marginalnya adalah 1100 kurang 600, hasilnya 500. Dan seterusnya ya. Angka 2000 diperoleh dari angka 200 diperoleh dari mana? Angka 200 diperoleh dari 2000 dikurangi 1800, hasilnya 200. Nah, untuk pakaian juga demikian. Kita harus mencari nilai guna marginalnya. Nilai guna totalnya 14.000, maka nilai guna marginalnya 14.000. Konsumsi yang kedua, nilai guna total menjadi 24.000, sehingga kita harus mengurangkan 24.000 dikurang 14.000 adalah 10.000, ya kan? Kemudian 30.000 dikurang 24.000, 6.000, 32 kurang 30, 2.000, dan seterusnya, ini minus 2.000. Nah, setelah mendapatkan tabel ini, kita selesai menjawab poin yang pertama tentunya. Lalu kita lanjut pada poin yang kedua. Misalkan pendapatan konsumen adalah 27.000. Apabila semua pendapatan tersebut dibelanjakan, berapa banyak makanan dan pakaian yang akan dibelinya untuk memaksimumkan kepuasannya? Nah, itu soalnya. Jadi kalau ada uang 27.000, bagaimana kombinasi dia membeli makanan dan pakaian? Nah, kalau harganya berbeda, maka kita harus menggunakan rumus ini. Ya, rumus yang ini. Marginal utility barang A dibagi dengan price barang A dibandingkan dengan marginal utility barang B dibagi dengan price barang B. Ya. Jadi misalnya untuk mencari yang ini ya, yang satu ini, dari mana yang satu ini? Satu ini diperoleh dari, tadi diketahui bahwa harga makanan adalah 600. Maka dengan menggunakan rumus ini kita bagikan. Berarti 600 dibagi, 600 dibagi 600 ya. Marginal utility-nya tadi berapa? Ini marginal utility-nya adalah 600, kemudian harganya 600 ya, harga 600, maka diperoleh hasilnya 1. Sedangkan yang di sini misalnya dari mana angkanya diperoleh? Angka 2,33 ini diperoleh harga pakaian tadi sebagaimana tersaji di soal adalah 6.000. Maka dengan menggunakan rumus marginal utility pakaian per price pakaian diperoleh nilai guna marginalnya 14.000 ya. Masukkan kemari. Harga pakaiannya 1 unit berapa? 6.000. 14.000 per 6.000 sama dengan 2,33. Demikian seterusnya dikerjakan ke bawah ya. Demikian seterusnya. Berarti kalau yang untuk mendapatkan 1,67 ini gimana caranya? Ya, untuk mendapatkan 1,67 caranya berarti 10.000 ini nilai guna marginalnya dibagi dengan 6.000, maka diperoleh hasilnya 1,67. Dari perhitungan di atas diketahui bahwa marginal utility barang A per price barang A sama dengan marginal utility barang B per price barang B terjadi ketika ia mengkonsumsi 5 makanan dan 4 pakaian. Nah, ini di sini ya,
yang kuning-kuning ini. Pada saat yang kuning-kuning ini sama dia, sama-sama 0,33 dan 0,33 ya. Berarti itu adalah kombinasi terbaik yang memberikan kepuasan maksimum dalam hal ini ya. Kita hitung jumlah uang yang dikeluarkan, 5 unit makanan, 5 kali 600 sama dengan 3.000. Untuk pakaian yang dikeluarkan 4 unit ya, ini 4 unit. 4 kali 6.000 sama dengan 24.000, sehingga di total 3.000 ditambah 24.000 sama dengan 27.000. Nah, begitu kira-kira cara menyelesaikan soal yang ini. Nah, lalu yang poin ketiga ada lagi tambahan soalnya. Misalkan pendapatan konsumen naik nih menjadi 38.500 dan harga pakaian naik menjadi 12.000. Maka kombinasi yang harus dibelinya adalah, kita buat lagi tabelnya berdasarkan tabel yang ini tadi ya, kita susun lagi nih. Nah, kalau ini kan dia tetap ini, karena harga makanan tidak berubah, berarti 600 per 600, 1 dan seterusnya. Nah, yang berubah adalah harga pakaian, dia menjadi 12.000. Berarti angka 1,17 ini dari mana? Angka ini berasal dari 14.000 dibagi 12.000 sesuai dengan harga yang di sini. Ya. Nah, kita cari terus ke bawah. Nah, dengan demikian kita akan memperoleh angka-angka ini semua dengan lengkap ya, nanti setelah dihitung. Nah, ternyata kita lihat yang sama itu adalah angka tertinggi ya, unit tertinggi yang sama kombinasinya yang mungkin dikonsumsi adalah 0,5 dan 0,5. Ada lagi yang sama ini 0,83 sama 0,83, tapi dia unitnya lebih rendah, maka kita cari unit yang lebih tinggi. Berarti kombinasi terbaik adalah 4 unit, ini 0,50 dan 3 unit 0,50 ya. Sehingga bisa kita hitung dari perhitungan di atas, diketahui bahwa dengan rumus ini terjadi ketika ia mengkonsumsi 4 makanan dan 3 pakaian, di mana MUA per price A sama dengan MUB per price B sama dengan 0,5 ya, sama-sama 0,5. Selanjutnya, bila diperhitungkan dengan menggunakan dana, jumlah uang yang dikeluarkan untuk makanan 4 kali 600 sama dengan 2.400 ya, ini 4 kali 600 harga makanan sama dengan 2.400. Adapun jumlah uang yang dikeluarkan untuk pakaian dapat berapa tadi? Dapat 3 ya. 3 kali 12.000 sama dengan 36.000. Total pengeluaran adalah 2.400 tambah 36.000 sama dengan 38.400. Ada sisanya? Ya, ada. Sisa uang yang dapat ditabung adalah 38.500 kurang 38.400 sama dengan 100 rupiah. Nah, kira-kira demikian cara menyelesaikan dua kasus untuk membedakan antara marginal utility dengan total utility dan pencapaian kepuasan maksimum dengan menggunakan pendekatan ini ya. Dan Anda juga sekarang sudah tahu hukum tentang pertambahan nilai guna marginal yang semakin menurun.